Andalusia, dengar namanya aja, kita langsung kebayang kemegahan dan kejayaan kan? Tapi pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah penaklukan yang kayaknya mustahil banget bisa melahirkan warisan yang abadi ini? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah di baliknya. Kita bakal telusuri gimana Kekhalifahan Umayyah bisa menaklukkan Spanyol. Ini bukan sekedar cerita perang, tapi kisah tentang dua komandan yang jenius banget. Kemenangan mereka yang luar biasa. Justru jadi awal dari kehancuran mereka sendiri. Tragis banget. Oke, biar kita paham kenapa penaklukan ini bisa berhasil, kita harus mundur dulu nih ke Andalusia di awal abad ke-8. Emangnya ada apa sih di sana waktu itu? Jadi, kondisi kerajaan Visigoth itu lagi kacau balau, benar-benar di ujung tanduk. Bayangin aja, ada perebutan kekuasaan, di mana-mana ada pemberontakan, dan rakyatnya udah muak sama Raja Roderick. Pokoknya kerajaan ini udah rapuh banget, tinggal nunggu waktu aja buat runtuh. Nah, di tengah-tengah kekacauan ini, nun jauh di seberang lautan, di Afrika Utara, ada dua orang ambisius yang lihat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Yuk, kenalan sama dua tokoh utama kita. Pertama, ada Musa bin Nusair. Dia ini gubernur veteran, otaknya strategi. Terus yang kedua, ada Tariq bin Ziyad, jenderalnya yang super pemberani. Dia ini pejuang tangguh yang emang udah lama banget pengen menjejakkan kaki di daratan Eropa. Dan lucunya, pintu ke Eropa itu kebuka bukan karena deklarasi perang atau semacamnya, tapi justru karena sebuah undangan. Undangan yang nggak pernah disangka-sangka. Siapa yang ngundang? Namanya Julian. Dia penguasa Kristen di pelabuhan Ceuta yang super strategis. Ternyata dia ini punya dendam kesumat sama Raja Roderick. Saking dendamnya dia rela lakuin apa aja buat ngejatuhin si raja. Dendamnya ini bukan tanpa sebab ya. Jadi ceritanya, Raja Roderick ini diduga melecehkan putri Julian dan membunuh sahabat baiknya. Sakit hati banget kan? Makanya Julian nawarin kunci Andalusia ke Tariq. Apa itu kuncinya? Jalur penyeberangan yang aman plus info intelijen militer yang harganya tak ternilai. Berbekal bantuan Julian, Tariq pun menyeberangi selat yang nantinya bakal dikenal dengan namanya sendiri, Jabal Tariq atau Gibraltar. Tapi di seberang sana yang menantinya adalah sesuatu yang kelihatannya mustahil untuk ditaklukkan. Ini benar-benar kayak pertarungan David lawan Goliat. Pasukan Tariq kalah jumlahnya jauh banget. Perbandingannya itu hampir 10 lawan 1. Kebayang nggak sih? Perbandingan kekuatan yang jomplang banget ini akhirnya melahirkan sebuah legenda. Dan juga satu pertanyaan besar yang bikin penasaran, gimana caranya mereka bisa menang? Nah, menurut legenda yang paling terkenal, Tariq melakukan sesuatu yang gila. Dia katanya membakar semua kapalnya sendiri. Terus dia bilang ke pasukannya, pilihan kita cuma dua, menang atau mati di sini. Nggak ada jalan buat mundur. Keren sih ceritanya, dramatis banget, tapi cerita itu kemungkinan besar cuma mitos. Kisah sebenarnya itu bukan soal nekat-nekatan, tapi soal strategi yang jenius. Kenapa dibilang mitos? Gini, para sejarawan modern itu ragu banget. Pertama, nggak ada satupun sumber sejarah Islam dari zaman itu yang nyebutin soal bakar kapal ini. Ceritanya baru muncul ratusan tahun kemudian dari penulis-penulis Eropa. Terus, coba pikir deh secara logika, masa iya seorang jenderal sehebat Tariq menghancurkan satu-satunya jalan buat mundur atau minta bala bantuan? Nggak masuk akal kan? Jadi, kayaknya mitos ini diciptakan cuma buat ngejelasin kenapa mereka bisa kalah secara memalukan. Oke, terlepas dari mitos itu, faktanya penaklukan ini sukses besar. Sukses luar biasa malah. Dan rampasan perangnya, wah, itu udah di luar bayangan siapapun. Coba lihat angka ini, 40.000. Itu jumlah tawanan yang dikirim ke khalifah. Dan tahu nggak? Itu baru 1/5 dari total rampasan perang. Baru 1/5-nya. Pasukan Musa dan Tariq ini benar-benar menyapu bersih Andalusia. Kota demi kota jatuh ke tangan mereka. Mereka berhasil mengumpulin harta karun yang legendaris. Salah satunya yang paling terkenal itu Meja Sulaiman. Tapi ya itu dia. Tepat saat mereka lagi di puncak-puncaknya, saat kemenangan udah di depan mata, tiba-tiba datang surat perintah dari Damaskus. Isinya, Khalifah Al-Walid nyuruh mereka berhenti. Stop semua kampanye militer dan pulang sekarang juga. Kebayangkan harusnya mereka disambut kayak pahlawan, tapi nyatanya nggak sama sekali. Khalifah yang baru ternyata cemburu sama kesuksesan mereka dan malah ngehukum mereka berdua. Karir militer mereka yang cemerlang itu hancur seketika. Dan nama besar mereka jadi ternoda gara-gara intrik politik istana. Kisah Musa dan Tariq ini jadi pengingat buat kita semua ya, bahwa kadang buah dari kemenangan itu bisa jadi sama atau bahkan lebih berbahaya daripada medan perang itu sendiri.